Pagi ini saya akan mengulas ya, bahasanya niku nek yang tepat ya, hubungan antara nafas, kolbu dan jasad. Nafas itu rasa aku kita ya. Kalau di psikologi disebutnya sebagai ego ya. Ego itu rasa memiliki, rasa aku. Jadi kalau jenengan punya istri atau suami, jenengan bisa bilang iki bojoku, ada kunya ya. Itu namanya ego atau nafas kalau bahasa tasawufnya, nafas. Lalu ada namanya kolbu. Kolbu itu pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan atau emosi, itu namanya kolbu kalau dalam bahasa tasawufnya. Lalu organ atau jasad. Jadi jasad kita atau lebih khusus kesehatan kita itu bukan hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat material ya. Tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, olahraga atau pola fisik kita, tetapi juga dipengaruhi oleh emosi kita, oleh kolbu kita. Lah kolbu itu dipengaruhi oleh rasa aku kita. Rasa aku itu rasa memiliki. Maka orang kalau rasa memilikinya terlalu kuat, iki wekku, iki uripku, iki. Nah, ketika seperti itu emosinya jadi labil. Kalau emosinya jadi negatif, organnya jadi terganggu ya. Maka dalam ilmu pengobatan ada rumus seperti ini ya. Marah mempengaruhi liver dan empedu. Liver dan empedu nanti mempengaruhi tendon. Tendon itu niki napa? Urat niki lho Pak. Urat sing digawe bakso niku. Bakso urat pirsa nggih. Namanya tendon. Maka orang kalau gampang marah nanti tendonnya gampang kenceng, nanti terus kram ya, ada gejala kram, awake kenceng kabeh niku. Bisa dipengaruhi oleh kemarahan ya. Lalu ketakutan. Ketakutan itu mempengaruhi ginjal dan kandung kemih. Nanti yang dipengaruhi tulang dan sendi. Jadi kalau orang takut dalam waktu lama, itu nanti akan mempengaruhi ginjal dan kandung kemihnya. Ginjal dan kandung kemih nanti mempengaruhi tulangnya. Ya mungkin jenengan tidak termasuk suami-suami takut istri atau istri takut suami. Sebab kalau yang ditakuti itu di rumah, jangan ketemu terus itu. Kalau ketemu terus takutnya luar biasa, ketemu terus ya. Nah, kesedihan itu mempengaruhi paru dan usus besar ya. Paru dan usus besar. Nanti efeknya mempengaruhi kulit. Nah, jadi problem-problem alergi. Ya, ini kalau di kedokteran mboten enten ilmu ngeten iki. Kalau di kedokteran ya kulit, tidak ada hubungan dengan paru ya. Tetapi kalau di dalam pengobatan timur tradisional, kulit itu dipengaruhi oleh paru-paru, oleh usus besar. Contoh problem kulit niku asma, problem paru usus besar itu alergi, itu problem dari paru usus besar yang bisa disebabkan oleh kesedihan ya. Lalu gelisah atau cemas, khawatir itu mempengaruhi lambung dan limpa. Lambung dan limpa nanti mempengaruhi otot kita. Jadi otot itu kalau orang lambung limpanya lemah, nanti ototnya gampang lemah. Nanti bentuknya bisa tremor ya. Tremor itu ngenten ya, sing bergetar niku ya. Jadi tremor. Itu salah satunya karena
Ini salah satu ya, tidak selalu begitu sebabnya, tetapi salah satunya bisa karena kegelisahan. Maka di dalam agama, nah ini luar biasanya agama Islam yang kita anut ini ya. Kita mengenal kalau orang Thariqah atau psikologi Islam mengenal istilah makrifat hakikat syariat. Contohnya syariat dulu. Syariat itu adalah cara kita beragama yang diatur gerak-gerak fisiknya. Misalnya sholat subuh. Sholat subuh niku cara syariat itu sholatnya antara kira-kira jam 4:15 sampai setengah 6. Jenengan kalau sholat subuh seperti ini kan jam 5 ya, nanti akan mempengaruhi paru-paru, akan sangat baik bagi paru-paru. Sholat subuh jam segini ini, jadi paru-paru kita itu punya jam organ itu jam dimana organ itu menyerap energi dari luar paling banyak. Contohnya paru itu jam organnya jam 5 jam 3 sampai jam 5 pagi. Jadi jam 3 sampai jam 5 pagi kalau jenengan sholat jam 3 sampai jam 5 itu nanti wong sholat kan harusnya hatinya tentram, harusnya. Walaupun banyak orang karena sholat terpaksa sholat tuh malah jengkel ya ada. Tapi seharusnya orang sholat itu hatinya tentram. Kalau hatinya tentram, energi positifnya akan diserap oleh paru. Maka yang punya problem asma misalnya, problem kulit itu nek iso itu sholat antara jam 3 sampai jam 5 ya. Jam 3 niku tahajud. Terus napa niku mungkin sholat witir ya, setelah tahajud lalu sholat witir. Jam 3 jenengan sholat tahajud, maka dia akan mempengaruhi secara positif paru. Jadi kalau orang punya problem kulit, alergi, ya tadi saya sampaikan kalau alergi asma niku hubungannya dengan paru. Lah paru niku jam organnya jam 3 sampai jam 5, sehingga kalau seseorang sholat atau membaca Al-Quran, jangan membaca Al-Quran setengah 4, dibaca dengan kesungguhan hati. Nek moco sing dihayati betul, itu akan sangat baik bagi paru ya. Lalu kalau orang melakukan zikir jam 5 sampai jam 7, jam 5 niku jam 5 pagi sampai jam 7 niku zikir moco Quran, itu nanti energinya masuk ke usus besar. Usus besar niku nanti banyak berhubungan dengan kolesterol, trigliserid ya. Jadi kalau dalam pengobatan tradisional, kolesterol, trigliserid itu hubungannya kalih dua organ, satu liver, kedua usus besar ya. Sehingga kalau yang punya masalah kolesterol, kolesterol ini dicek 250 misalnya, trigliserid dicek 200 misalnya. Trigliserid itu paling tinggi 150 ya. Kolesterol paling tinggi 200. Nah kalau dia naik, sudah diet kalau Ustadz, saya sudah nggak makan gorengan belas ya, sudah makannya itu kulo hati-hati tenan, tapi kok kolesterol saya kok tetap naik ya, trigliserid saya kok tetap naik ya. Kemungkinan problemnya ada di usus besar atau di liver ya. Kalau di usus besar, jenengan sebaiknya banyak ngibadah, banyak zikir, banyak baca Al-Quran jam 5 sampai jam 7. Nah, misalnya nanti ini duha sekitar jam 6 pun sholat duha. Nah, jangan terus sholat duha itu jam setengah 7, jenengan bersolat duha terus moco Al-Quran, dibaca dengan dihayati betul. Itu nanti energi positifnya paling banyak masuk ke usus besar. Itu ibadah secara syariat.
Nah, makanya syariat agama kita itu luar biasa, karena sebenarnya kita itu sholat 5 waktu ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus ditambahi sholat-sholat sunnah. Ada sholat duha, ada sholat qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur, qobliyah asar, terus napa qobliyah ba'diyah maghrib, qobliyah ba'diyah isya, qobliyah subuh, terus wonten sholat-sholat macam-macam niku termasuk sholat gerhana. Nah, itu sebenarnya sholat yang secara secara waktunya ya, itu bermanfaat bagi organ-organ di dalam tubuh kita. Syaratnya sholatnya menghasilkan kedamaian batin, niku syaratnya. Tapi kalau sholat tidak menghasilkan kedamaian hati, ya tidak bermanfaat secara optimal sholat itu terhadap organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, lalu misalnya lagi limpa ya, kalau tadi paru-paru itu jam 3 sampai jam 5, usus besar jam 5 sampai jam 7. Nah, limpa lambung dulu, lambung itu jam 7 sampai jam 9. Limpa lambung itu masalah yang sangat populer, itu diabetes Pak ya. Diabetes atau gula gampang naik itu dipengaruhi oleh limpa dan lambung. Nah, lambung itu punya jam organ jam 7 sampai jam 9. Maka bagi seseorang yang napa niku punya problem di lambung, entah asam lambungnya gampang naik ya, atau lambungnya perutnya rasanya sebah ya. Jadi problem lambung itu sebenarnya yang paling kita kenal kan problem lambung itu napa niku? Problem asam lambung. Sebenarnya tidak hanya asam lambung ya, ada problem lambung lelah. Yang paling banyak itu lambung lelah. Lambung lelah itu cirinya orangnya gampang lelah, mboten perutnya sakit, mboten. Jadi orang kalau saya kok dikit-dikit capek ya Ustadz ya, sedikit nggak ngapa-ngapain di rumah, cuma nyapu, cuma ngeten, tapi kok gampang capek. Salah satu penyebab gampang lelah itu lambungnya lelah, walaupun perutnya tidak terasa apa-apa. Perutnya betul mual kok Ustadz, perut saya itu lah, belum tentu. Jadi ini unik ya. Jadi kalau orang gampang lelah itu organ yang berperan dua ini ya, lambung dan limpa. Lambung niku jamnya jam 7 sampai jam 9. Maka saya sering menganjurkan bagi yang punya masalah lambung, nek sholat duha itu jam 7 sampai jam 9. Itu kalau sholat duha kan sampai kira-kira nanti jam 11 lebih ya. Nah, kalau ingin energinya masuk ke lambung dan limpa, sholat duhanya jam 7 sampai jam 9 ya. Lalu limpa. Nah, limpa niku banyak sekali orang limpa lemah ya, itu sangat banyak. Cirinya nek wonge melet ya, orang itu kalau melet terus di sisi lidahnya itu kayak ada batas-batas gigi, itu biasanya limpanya lemah. Atau nah ini banyak terjadi pada ibu-ibu, pada mbak-mbak ya. Napa nyun sewu pahanya itu sering hitam-hitam niku. Napa kalau capek sedikit membiru ya. Napa jenenge niku? Gesem-gesem. Jadi orang terbentur apa-apa, enggak terbentur apa-apa, tapi gesem-gesem. Nek capek gesem, itu menandakan limpanya lemah. Kalau orang limpanya lemah, darahnya, pembuluh darahnya gampang pecah. Kalau dia gampang pecah terus ketok gesem-gesem niku mau. Lah niku limpa lemah. Nah, limpa itu jamnya jam 9 sampai jam 11. Jadi misalnya jenengan punya waktu kalau limpanya lemah, atau kalau mbak-mbak kalau menstruasi itu kok biasanya saya itu men cuma 5 hari Ustadz. Ini kok akhir-akhir ini saya men kok sampai 10 hari ya. Kok jadi lama ya menstruasi saya. Itu salah satu penyebabnya karena limpa yang lemah. Salah satu sebabnya karena pembuluh darahnya itu gampang pecah sehingga gampang pendarahan. Nah, kalau mbak-mbak ya atau ibu-ibu kalau mens biasanya
cuma 5-7 hari ini kok saya men sampai 10 hari, bahkan ada yang lebih dari 14 hari. Nah itu salah satu penyebabnya limpa yang lemah. Nek iso nek zikir, nah kalau limpanya lemah niku zikir antara jam 9 sampai jam 11. Itu zikir, kalau jenengan hatinya damai, maka energi positifnya akan diserap oleh limpa tadi. Nanti akan terjadi proses penyembuhan di limpa. Nah niku lambung dan limpa yang sangat berpengaruh terhadap kadar gula ya. Jadi kalau dalam Tibun Nabawi, lambung, limpa, pankreas itu jadi satu sistem ya. Jadi pankreas itu energinya dipengaruhi oleh lambung dan limpa ini. Kalau lambung dan limpanya lemah, pankreasnya lemah. Kalau pankreas lemah, insulinnya sedikit. Kalau insulinnya sedikit, gulanya naik. Nah ini, maka ditelaten telaten sholat duha ya. Sholat duha itu kan antara pagi sampai menjelang zuhur. Itu sholat yang menyehatkan lambung dan limpa ya, kecuali pegawai negeri atau guru. Nah, itu pas mulang yo, nanti jangan-jangan gara-gara saya bilang begini terus PNS nang kantor iki wonge ra ono nang ndi nih sholat duha karena harus menyehatkan lambung dan limpa. Ya tentu kalau itu atas izin institusi nggak apa-apa ya. Tetapi kalau belum diizinkan institusi ya sing kewajiban ya kerja niku. Nek sholat duha kan masih sunnah, kecuali diizinkan oleh institusinya. Tapi bagi yang pensiunan atau wong-wong sing santai-santai niku, antara jam 7 sampai jam 11 itu jamnya lambung dan limpa. Membaca Al-Quran, zikir, sholat niku sangat bagus dilakukan di jam 7 sampai jam 9 yang energi positifnya nanti banyak masuk ke lambung dan limpa. Lalu wonten jantung dan usus kecil ya. Jantung dan usus kecil itu mempengaruhi ego kita. Ego itu nafas. Jadi orang kalau disenggol egonya, dihina Pak. Jadi misalnya seseorang dihina, kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Wong ora tau sekolah kok ngajari wong sekolah. Jenengan misalnya dibilangin begitu kan jenengan merasa terhina nggih. Nah, merasa terhina itu ego, Pak. Jenengan egonya tersentuh. Apalagi ya nyun sewu, suami dihina istrinya. Niku rasa sakitnya kan luar biasa. Kalau kita dihina orang di jalan, mungkin rasa sakit hatinya tidak terlalu lama. Misalnya jenengan teng dalan, tiba-tiba ada orang jenengan itu melakukan hal tertentu, lalu orangnya marah, terus jenengan dihina. Wih, wong desa to, orang ngerti to, tata krama kota. Nah, misalnya jenengan ngoten, jenengan marah tapi hanya sesaat, paling 2-3 hari hilang, jenengan lupa. Tetapi kalau dihina oleh seorang istri, Mas, aku dadi bojomu nyawa-nyawa ini kok ora tahu bahagia belas. Kowe iku jane dadi wong lanang ki iso ora? Lah niku kalau yang menghina istrinya itu rasa marahnya kan luar biasa, Pak. Kan langsung kehormatan kita sebagai seorang suami niku. Maka seorang istri yang menghina suaminya sebenarnya dia sedang menyerang jantungnya. Karena merasa terhina niku masuknya energi negatifnya niku ke jantung, Mbak. Sama seorang suami menghina istrinya ya sama. Jadi wong wedok iku ora kaya sampean niku ora kaya wong kae, tanggane dhewe kae. Sampean wong wedok kok wah, dihina yang menghina suaminya, padahal istrinya itu sudah merasa aku iki wis berkorban tenanan, nyahono nyahene tak rewangi bareng karo sampeyan Mas. Padahal aslinya aku itu, atine ngono terus dihina sama suaminya, itu egonya, Pak. Jadi ego itu merasa terhina. Jadi sangat, ya apalagi di dalam rumah tangga, gitu. Dalam rumah tangga kudu saling mendukung. Tapi kalau di dalam rumah tangga itu si istri menghina suami, suami menghina istri,
niku padha karo saling menyerang jantungnya lho, niku hati-hati lho ya. Jadi ego yang diusik ya, ego yang dilukai, rasa kehormatan yang dilukai itu bisa berbahaya bagi jantung dan usus kecil. Nah, untuk menjaga jantung dan usus kecil itu jam paling bagus itu jam 11 sampai jam 3 sore ya, sampai jam 15. Jadi jam 11 sampai jam 1 itu jamnya jantung. Maka kalau orang sholat zuhur, nah, sholat zuhur kan kira-kira jam 12 ya, sekarang jam 12 kurang. Jenengan sholat zuhur, terus hatinya damai waktu sholat zuhur, maka itu akan sangat positif bagi jantungnya. Jadi yang punya apalagi kalau kita sering mengenal napa niku senam lansia, napa? Senam jantung, yaitu baik, tapi akan lebih bagus lagi jika disertai zikir, maca Quran, sholat antara jam 11 sampai jam 1. Makanya ada sebuah ritual termasuk sunnah namanya qailulah. Qailulah itu tidur sebentar sebelum zuhur. Itu sunnah ya. Tidur sebentar. Sebentar itu 10-15 menit. Itu sangat menyehatkan jantung. Jadi saya misalnya ngeten. Azan itu kan sekarang jam 11.40 sekian ya. 42 itu kan sekarang. Nah, jenengan jam setengah 12 sudah sampai masjid. Nah, jenengan terus santai sambil zikir sebelum azan. Niku jenengan sebenarnya sedang menjaga jantung ya. Jadi jantung itu jam organnya jam 11 sampai jam 1 siang 13 ya, 2 jam. Jadi jam organ itu 2 jam 2 jam. Organe jumrai rolas jadi 24 jam. Itu jam organ. Nah, lalu misalnya jenengan maca Quran habis zuhur ngeten iki terus jenengan maca Quran. Misalnya sampai jam 1 siang jenengan zikir, maka energi positifnya banyak masuk ke usus kecil. Usus kecil niku fungsinya ya, fungsi dari usus kecil itu adalah menyerap makanan. Menyerap makanan. Dan ini yang paling banyak orang tidak mengetahui ya. Karena di medis dokter tidak pernah cerita ini, karena kalau kedokteran medis itu nggak mengenal ilmu ini, nggak mengenal. Usus kecil itu hubungannya dengan kandung kemih, dengan kencing, Pak. Lah ini ya, yang kadang-kadang ada bapak-bapak atau ibu-ibu niku beseran ya. Nek arep pipis iku ora kuat nahan, atau pipis terus, atau kesulitan pipis, atau kalau malam pipisnya sering. Itu kalau secara medis yang dilihat ya ginjal sama kandung kemih. Kalau secara tradisional malah seringnya bukan karena itu, seringnya karena usus kecil gitu. Nah itu rada aneh memang ilmunya itu. Ilmunya rada aneh karena kalau secara anatomi ya, secara fisik itu tidak ada hubungan antara usus kecil dan perkemihan. Padahal hubungannya besar. Misalnya ngeten, yang sering saya saya bantu problemnya adalah ISK, infeksi saluran kencing. Itu infeksi bandel, infeksi ISK niku sering bandel. Sering bandel dikasih antibiotik niku infeksinya terus nggak sembuh-sembuh. Nah, itu sering terjadi ISK. Nah, kalau secara tradisional, kalau ISK yang diutek-utek hanya ginjal dan kandung kemihnya biasanya lama. Maka harus ada upaya-upaya memperkuat usus kecil. Nah, salah satu ikhtiar ruhaniyahnya memperkuat usus kecil biar BAK-nya, biar buang air kecilnya itu lebih baik. Niku jenengan maca Quran, zikir antara jam 13 sampai jam 15. Nah, itu yang sering saya rekomendasikan di samping pengobatan fisiknya.
Misalnya kalau secara tradisional dipijit refleksi, dipijit akupresur, ditusuk jarum di titik usus kecil. Di samping fisiknya juga secara ruhaninya zikir antara jam 13 sampai jam 15 ya. Niku napa ikhtiar ruhaninya. Lalu jam 15 sampai jam 17 itu jamnya kandung kemih. Ya, jamnya kandung kemih. Jadi kandung kemih itu misalnya problemnya batu saluran kencing. Nah ini ya, batu saluran kencing itu problem yang sering berulang ya, sangat sering berulang ya. Jadi orang kok pernah ada batunya, misalnya dicek niku ada batu di ureter. Ureter itu saluran antara ginjal dan kandung kemih, namanya ureter. Itu sudah ditembak kadang-kadang wis resik, nanti setahun lagi batunya muncul lagi. Jadi sering berulang. Biar tidak berulang, lah niku air putih ini secara fisik obat utamanya itu ya, air putih. Nek bisa air putihnya yang kualitasnya bagus ya. Nah, ini sudah banyak beredar di mana-mana air putih yang baik ya. Air putih yang baik itu sangat membantu mencegah batu ginjal. Jadi saya sering merekomendasikan nggih, nek wong wis tahu kena batu ginjal, lebih baik minumnya air putih saja. Ono sajane nggih. Jadi tae dikurangi, kalau bisa ya ora. Kopinya dikurangi, nek iso ya ora. Kecuali disugati niku benten. Disugati nggih pun diunjuk mawon. Tetapi kalau tidak, jenengan kalau sudah pernah kena batu ginjal, lebih bagus minumnya air putih saja dan selalu itu. Ampun ganti-ganti. Misalnya jenengan sudah minumnya pakai merek ini pun niku mawon terus. Ya, jangan ganti-ganti. Karena problem batu ginjal niku sering banget berulang, sering sekali berulang, dan salah satu ikhtiar ruhaniyahnya, nah niku antara jam 3 sore sampai jam 5, jam 15 sampai jam 17 niku zikir atau sholat ya, misalnya sholat asar kan jam 3, niku sholat asar terus banyak zikirnya itu antara jam 3 sampai jam 5. Lalu jam 5 sampai jam 7 malam, jam 19 itu jamnya ginjal. Riyen zaman kula teng pondok, teng pesantren, kula niku ya belum paham waktu itu tentang ilmu ini ya, belum paham. Tapi guru kula niku sering jangan ngertos salat awabin ya. Wonten salat namanya salat awabin ya, salat 6 rakaat setelah salat ba'diyah maghrib. Jadi guru saya niku kalau sholat ya sholat maghrib, terus ba'diyah maghrib, terus zikir, terus sholat 6 rakaat, terus ngantos isya. Jadi sholatnya itu sampai isya ya, namanya sholat 6 rakaat sebelum isya, setelah maghrib namanya sholat awabin. Sholat awabin itu sangat direkomendasikan untuk menjaga ginjal. Maka saya sering kepada pasien-pasien yang sudah ketoke ginjalnya ini mulai terganggu, iku nek iso sholat niku, sholat awabin nek saged. Jadi nek sholat niku bakdo maghrib terus ba'diyah maghrib, nek jenengan teng masjid ora usah kondur, jenengan sholat 6 rakaat terus zikir sambil nunggu isya. Nah, apa tandanya? Seseorang itu ginjalnya sudah mulai lelah, Pak. Sudah ibaratnya iki wis lampu kuning, sudah hati-hati. Satu, tensinya naik dibarengi asam urat naik. Jadi orang itu kalau asam uratnya naik bersama tensi naik, mboten salah satu loh nggih, dua-duanya. Asam uratnya yo munggah misalnya 9, tensinya yo naik. Misalnya 170/110 gitu. Kok dua-duanya ini naik? Yo tensinya naik, asam urat naik. Itu lampu kuning bahwa ginjal sudah terganggu.
apalagi disertai kakinya sudah bengkak. Wah, ini. Jadi kaki bengkak dua-duanya, gitu. Kalau kaki bengkak itu hanya satu, yang di kaki kiri itu biasanya masalahnya jantung. Tapi kalau kaki bengkak itu dua-duanya tensinya kok naik, asam urate kok naik, lah itu wis lampu tenan. Nah, sudah lampu kuning, ginjalnya sudah mulai lelah. Nah, kalau sudah begitu tentu ikhtiar fisiknya, secara fisik ikhtiarnya bisa direfleksi, bisa diakupresur, bisa secara tadi ya minumnya sudah hati-hati. Secara ruhaniyah niku wau nek teng guru kula niku salat awabin namanya. Salat awabin itu salat minimal 2 rakaat. Biasanya 6 rakaat itu salat antara maghrib dan isya. Lah pripun carane Ustaz? Ya salat ngoten mawon ya usolli niat ingsun salat awabin ngoten mawon. Caranya sama dengan ya beda kali salat gerhana. Salat gerhana kan beda salate gitu. Kalau sholat yang lain sama, jadi sholat yang rodok beda kan sholat gerhana, sholat napa niku sholat tasbih, itu sholat yang agak beda. Jadi sholat ngoten niku jenengan bakdo napa? Bakdo sholat maghrib. Nah, jenengan bakdo sholat maghrib ampun kondur riyin, sholat sik, zikir sik ngantos sholat isya niku sangat baik. Nanti bisa jenengan rekomendasikan kepada sahabat, kepada teman-teman yang punya gejala problem ginjal. Nah, jadi napa awal-awal problem ginjal niku alarme niku tensi naik dibarengi napa asam urate naik. Nek bareng loro-lorone kok munggah itu alarm nggih, alarm bahwa ginjalnya sudah mulai lelah. Biasanya nak jenengan teng dokter pun ngoten niku biasanya terus kan ngecek ureum kreatinin. Ureum kreatinin itu ngecek fungsi ginjal. Nah, jadi nak cek napa dicek semua niku general check up nanti ada ureum kreatinin. Kalau ureumnya sudah mulai lebih dari 50, wah fungsi ginjalnya sudah menurun. Kalau kreatininnya sudah lebih dari 1, fungsi ginjalnya sudah menurun. Nah, yang seperti itu jangan, harapannya jangan sampai menuju ke gagal ginjal. Dan ini salah satu ikhtiar ini, salah satu ikhtiar secara ruhaniyah antara maghrib dan isya, karena jam ginjal itu jam 5 sampai jam 7. Itu jamnya ginjal. Jenengan zikir, maca Quran setelah maghrib itu sangat baik bagi kesehatan ginjal. Makanya dulu waktu saya teng pesantren itu yang diwajibkan abah waktu ngaji mboten sholat tahajud, tapi sholat awabin. Nah, saya baru tahu alasannya ini setelah tahu ngeten iki. Ya. Lalu di antara jam 11 malam sampai jam 3 pagi itu jamnya liver. Itulah saat tidur paling penting, Mbak. Jadi nek saged ya, orang jam 11 malam itu sudah lelap tidur. Itu nanti sangat baik bagi liver dan empedu. Liver dan empedu itu alarmnya niku teng kolesterol biasanya nggih. Alarmnya. Terus gampang mual ya, gampang mual. Gampang mual itu bisa karena lambungnya. Kalau lambung mual dalam waktu lama, terus ujuk-ujuk mualnya semakin sering, itu bisa jadi problem lambung yang sudah mempengaruhi liver. Ini jamnya suruk jam pinten? 3:03 ya? Iya 3:03 ya. Sambil disiapkan pertanyaan monggo nek badhe tangga tentang penyakit boleh. Ya jadi jam 11 sampai jam 3 itu sebenarnya cara hidup sehat ya. Itu orang sudah tidur lelap jam 11 sampai jam 3. Nah, jam 3 bangun. Ya, sudah sholat tahajud, sudah ini tuh cara hidup yang
sangat baik sebenarnya. Cuma ya ini terutama anak-anak muda sekarang ya, mungkin putrane jenengan itu sekarang itu banyak sekali pola tidur yang beda sama kita. Banyak anak-anak muda itu sekarang itu bengi dolanan game, main HP, turu jam 3 gek turu. Terus subuhnya kelewatan, nganune kelewatan. Nanti itu sangat mempengaruhi psikologis ya. Makanya saya itu punya kebiasaan sama anak-anak saya itu. Karena melihat pola sekarang niku ngoten. Nek wis jam 8 iku wis ngeruntel ning kamar. Wis ngeruntel. Jangan biarkan anak menggunakan HP sendiri di kamar. Biasanya nanti nggak tidur dia. Kalau dulu kita di kamar sendirian ya tidur, ora ono HP kok nggih. Sakniki di kamar sendirian malah nggak tidur karena ini main game, main ini browsing ya. Itu terus akhirnya sekarang banyak sekali kejadian-kejadian anak-anak muda niku baru tidur pagi sampai siang, akhirnya pengaruhnya di dalam sistem psikologisnya. Jadi pikirannya gampang cemas, gampang ngamuk,